Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gabungan kelompok 3 dan 4 akan melakukan tugas besar agama yaitu adalah podcast. Dan anggota kelompok kami yaitu berikut ini. Dan kami mengambil podcast dengan tema bahaya candu judi online. Yang seperti diketahui bahwa perputaran uang yang ada di judi online Indonesia beberapa tahun belakangan ini sangat besar dan lebih besar daripada negara-negara tetangga kita. Yang dimana kita mengetahui bahwa pada 2023 terdapat 327 triliun uang yang ada di judi online. Yang dimana ini sangat merugikan negara dan tidak membuat perputaran uang di negara kita menjadi lancar. Dan pada kesempatan podcast kali ini, narasumber kami adalah Kak Randy. Beliau merupakan seorang lulusan Unpad yang sekarang berkuliah di Telkom University dengan prodi bisnis digital. Dan beliau merupakan seorang mentor di grup 15 Ikhwan. Dan kita langsung saja ke video podcastnya. Oke, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Untuk mulai diskusi kita hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan pertama. Kita langsung saja ngasih pertanyaannya. Bagaimana pandangan Anda tentang judi, khususnya judi online yang semakin marak di masyarakat? Oke, ini langsung dijawab atau gimana nih? Berarti langsung tanya jawab ya sistemnya. Boleh Kak. Jadi apa pandangan masyarakat terhadap judi online? Betul? Terhadap judi online khususnya semakin marak di masyarakat. Jadi maksudnya maraknya judi online di masa sekarang gitu. Ya. Ya, Nah, iya gitu Pak. ya. Jadi sebenarnya fenomena ini tuh udah nggak terlalu asing ya, karena kemarin tahun 2000 sekitar 15 atau 16-an itu juga udah mulai naik judi online ya, udah mulai apa ibaratnya tuh viral. Cuman setelah COVID eh, judi online tuh udah mulai turun lagi peminatnya. Namun sekarang setelah berkembangnya ibaratnya kayak semakin eratnya digitalisasi akibat terjadinya COVID, akhirnya kan di situ para pengusaha atau para pekerja-pekerja yang tadinya kerja di pabrik atau di perusahaan-perusahaan yang ibaratnya udah oke gitu penghasilannya, di situ terjadinya COVID, akhirnya mereka kayak bingung kan mau ngapain. Dan setelah terjadinya itu beberapa orang yang ibaratnya kemakan iklan atau kemakan arus dari digitalisasi, akhirnya ikut juga kemakan judi online tersebut. Nah, data di sini banyak sekali orang-orang yang tadinya ibaratnya belum sama sekali nyebur ke dalam perjudian seperti itu, sekarang udah makan lumayan banyak dan bisa dibilang sekarang tuh tinggi banget gitu kasus judi online di era sekarang. Karena apa ya, orang-orang zaman sekarang tuh lebih menginginkan hal-hal yang instan dan langsung mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan gitu. Karena ya memang sekarang tuh zamannya memang serba cepat, tapi hal-hal yang gampang, mudah, dan cepat didapatkan itu pastinya gampang, mudah hilang juga. Itu memang teorinya seperti itu juga. Orang yang maksudnya
kebutuhan atau berpenghasilan yang ibaratnya by step, nggak langsung kaya tiba-tiba ceder gitu, itu pasti mereka akan bisa mempertahankan kekayaan atau hartanya mereka. Nah, jika ibaratnya langsung dikasih duit 1 M, pasti mereka akan kaget kan. Nah, suatu hal yang cepat didapatkan pasti akan cepat pula hilangnya juga bakal cepat. Nah, tanggapannya apa? Menurut saya di era yang serba digital dan banyak banget informasi seperti kayak tadi judi online, itu membuat kita harus teguh terhadap pendirian yang bahwa hal itu tuh sebenarnya sangat negatif dan sangat berdampak buruk bagi kita gitu loh. Banyak banget dampak yang didapatkan akibat perjudian online. Ya, kalian bisa membayangkan sendiri dampak-dampak negatif dari judi online. Nah, kalau menurut aku seperti itu ya. Gimana? Oke Kak, gimana dampak buruknya tentang judi online Kak? Nah, dampak buruknya ini banyak banget. Salah satunya itu ketika orang udah masuk ke dalam dunia perjudian, itu mereka pasti akan kecanduan. Ya, kecanduan bukan zat adiktif atau gimana, tapi kecanduan yang dalam hal mereka tuh suka atau senang gitu. Kayak kan sistem teori perjudian kan kalian depo dulu buat muterin duitnya, masukin duit, misalkan kalian deposit lah 50.000 gitu kan, set menang tuh 200.000, terus kalian putar lagi, masa 200.000 nggak cukup kan, set menang lagi 300. Nah, kalian 300 terus putar lagi, rugi nih, tiba-tiba langsung jadi 80.000. Terus kalian nggak terima, wah masa tadi udah dapat 300.000 masa jadi 80, ayah kan deposit lagi lah supaya dapat yang lebih gede. Nah, terus berputarnya terus menerus seperti itu. Dan itu dari dari sistemnya tuh udah kebaca dan udah diatur sedemikian rupa. Yang namanya juga judi online lagi. Ya, gimana ya, saking bodohnya orang yang melakukan judi online tuh kayak akal dan pikirnya tuh kayak udah nggak kepake gitu. Nah, selain tadi efeknya itu seperti adiktif atau senang melakukan terus menerus, yaitu selain dari itu ada finansialnya pasti akan berantakan karena mereka akan terus ingin depo terus gitu, dan itu akan menyebabkan keuangan mereka akan semakin hancur. Dan sisi terburuknya adalah nanti jika dia terus melakukan seperti itu, mereka sangat besar kemungkinannya bisa melakukan pinjol ya, pinjaman online seperti itu. Nah, itu pasti udah sangat buruk sekali jika dilakukan, sampai hingga ada beberapa kasus lah, udah banyak sebenarnya yang melakukan pinjaman online akibat terlibat judi online gitu kan, sampai bunuh diri gitu kan. Itu mahasiswa loh, gimana tuh. Nah, itu terus juga selain itu juga pasti selain finansial, mereka juga dari segi mentalitasnya juga akan terganggu. Karena kenapa? Mereka akan zat adiktif yang mereka keluarkan terus terhadap si judi online ini akan mengakibatkan mentalitas orang tersebut tuh bakal susah dikendalikan. Mereka tuh bakal gampang emosian karena emosinya tuh terus diputar terus di dalam judi. Soalnya mereka kayak ngerasa gregetan terus gitu kan di dalam judi online itu. Selain mental, terus apalagi ya, dari segi pertemanan juga kalau menurutku itu juga bisa berpengaruh ya. Dan itu menurutku hal yang paling hal yang paling krusial lah, karena pertemanan itu harus dengan teman yang baik gitu. Apalagi kalau semisal di dalam circle itu udah gerombolan orang-orang yang suka judi online, suka rokok, suka minum kopi, suka ya pokoknya hal-hal seperti itulah, pastinya bakal merugikan banget.
Nah, itulah dampak-dampaknya tadi, akibat dari judi online. Gitu. Oke Kak, terus bagaimana agar tidak terjumus ke judi online-nya Kak? Biar kita tidak mengikuti ke hal-hal kayak gitu. Nah, ini ya hal yang paling penting ya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Yang pertama, pastinya pertemanan. Itu hal yang paling mendasar sih. Pertemanan itu ibarat suatu kolam, kalian ikan. Kalian masuk ke kolam air asin. Pastinya berbeda dengan kolam air tawar. Ikannya juga pasti berbeda, kehidupannya pasti berbeda, makanannya juga bisa dibilang beda, terus juga lingkungannya pasti beda. Semua itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan tersebut. Ibaratnya ada dari sisi penyelesaian dari orang tersebut. Ya kalian sudah tahu lah jika orang yang suka main dengan orang itu pasti akan ikut seperti itu, ikut dengan orang yang ambis pasti akan ikut ambis gitu dan seterusnya. Selain itu, kedua, selain pertemanan itu harus membiasakan hal-hal yang baik ya. Selain pertama, misalkan kalian oke lah pertamanya bagus, tapi jika kebiasaan kalian jelek, contohnya kurang olahraga gitu, terus malas-malasan di kamar, pastinya bakal mudah percaya terhadap hal-hal yang ibaratnya belum tentu kebenarannya. Jadi kebiasaannya harus diperbaiki lebih baik lagi. Ya contohnya olahraga gitu, atau baca buku, atau ikut course gitu. Itu kan mengasah pikiran kita supaya lebih jernih lagi, supaya lebih lebih kreatif gitu. Jadi itu yang pertama, pertemanan. Yang kedua, kebiasaan. Terus yang ketiga, orang orang tua. Pokoknya itu juga penting, orang tua. Kenapa? Karena kita sebagai anak dari orang tua kita harus terbuka gitu, harus cerita, maksudnya terbuka dalam artian kita juga harus sering berkomunikasi kepada orang tua, harus cerita-cerita kalau ada masalah. Ya mungkin dari kalian juga pernah merasa kalau misal aku cerita ini takutnya orang tua bakal kepikiran ini, takutnya kepikiran itu gitu kan. Tapi itulah maksudnya gunanya orang tua tuh bisa mendengarkan anaknya bercerita apa yang dialami oleh anaknya. Harusnya orang tua bisa mengasuhnya, harusnya orang tua bisa mengarahkannya hal-hal yang baik. Jadi kalau saran aku tiga itu. Yang pertama pertemanan atau lingkungan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga keluarga atau orang tua. Itu. Oke Kak, mungkin segitu dulu. Mungkin aku kembaliin ke Rifanda. Siapa tahu mau bertanya-tanya. Saya ini Kak, pertanyaan saya ini pertama, adakah hadis 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 sahih yang apa ya, kalau dibilang tuh kayak berpengaruh dalam perjudian, hadis tentang perjudian ada nggak Kak? Oh, ada hadis atau ayat nih? Ada ayat, ada. Nih ayat aja lah ya biar langsung kayak ke Qurannya langsung. Nah, itu ada di ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 90-91. Itu artinya langsung, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya
Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Makalah berhentilah kamu dari mengerjakan itu. Nah, di ayat ini kan berarti tegas banget nih, Allah Subhanahu wa taala tuh mengharamkan judi dan menyamakan perbuatan tersebut sama dengan tindakan setan. Ada lagi nih di surat Al-Baqarah ayat 219. Itu artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Maksudnya di sini beberapa manfaat bagi manusia artinya ya memang ada manfaatnya, manfaat dalam artian jangan diartikan bahwa oh berarti judi itu ada manfaatnya lumayan nih, boleh ada di Quran. Ini sebenarnya di balik surat Al-Baqarah ayat 219 ini itu pada zaman itu meminum khamar itu adalah hal yang ibaratnya bisa dikatakan wajar. Dimana kalau misal ada tamu berkunjung di zaman itu, di zaman Nabi, nah itu mereka sajikannya itu khamar, minuman keras. Terus pada zaman jahiliyah itu minuman keras adalah salah satu minuman yang kayak sering disuguhkan dalam acara-acara tertentu, kayak misalkan tamu datang disuguhnya khamar. Terus juga pada zaman itu para jahiliyah juga sangat menjunjung tinggi tamu-tamu. Contohnya kalau semisal di rumahmu cuma ada satu kambing, tapi di situ ada tamu datang, maka orang tersebut akan menyembelihnya untuk tamu tersebut. Nah, dan juga beberapa orang pada zaman itu tuh sering melakukan hal-hal yang buruk lah, karena khamar itu dan judi termasuk ya, itu adalah bisa apa ya, mengganggu perilaku seseorang. Aku pernah dengar juga itu ada pada zaman jahiliyah juga ada orang-orang yang ibaratnya suka banget minum khamar sampai dia tuh sebelum sholat juga minum khamar gitu kan. Akhirnya pada saat itu turunlah ayat surat Al-Maidah ayat berapa ya, sekitar 60-an lah. Itu mengatakan bahwa berhentilah kamu meminum khamar sebelum sholat. Itu akhirnya ditegaskan lagi pada ayat 90 sampai 91 yang tadi aku udah bacakan, bahwa khamar dan berjudi itu adalah dosa yang sangat besar dan disamakan dengan dosanya para setan. Nah, ini ada juga beberapa hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang bersabda, barang siapa yang berkata kepada teman bersedekah. Maksud di sini berarti judi sudah dianggap dosa yang harus ditebus dosanya. Maksudnya orang yang melakukan judi itu wajib ditebus, harus ditebus. Kalau tidak ditebus maka dosanya akan menumpuk sebesar-besar gunung api, gunung Merapi gitulah. Di sini makanya Nabi SAW bersabda bahwa kalau semisal ada orang yang cuma ngajak doang lah, tapi misalkan nih ada orang yang ngajak, coba nih judi, linknya ini nih di apa gitu kan, tapi sebenarnya orang itu tuh nggak main judi, cuma ngajak doang, jajal ini coba nih depo di link ini. Nah, walaupun orang tersebut nggak judi, cuman suruh nyoba temennya, itu udah masuk ke dalam dosa besar dan hendaklah ia bersedekah. Karena di sini kan tulisannya barang siapa yang berkata kepada teman, mari kita berjudi, cuman ngajak kan, berarti belum melakukan, tapi itu udah masuk ke dalam dosa dan harus ditebus. Contoh, harus bersedekah gitu loh. Nah, itu di sini ada lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa bermain dadu maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Nah, berarti di sini ditegaskan lagi, maksudnya bermain dadu itu adalah berjudi yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu judinya pakai dadu gitulah. Jadi ibaratkan kalau kamu udah main, ibaratnya yang kamu pegang itu
adalah daging dan darah babi. Jadi itu udah pasti haramnya. Kayak gitu. Baik Kak, satu lagi boleh. Iya, iya, iya. Nah, ini menurut pandangan Kakak nih. Misalnya nih seorang penjudi, tapi dianya berhasil memenangkan judi nih. Tapi setelah itu uangnya tuh diberikan ke orang-orang. Misalnya ke penjual dianya memberikan. Nah, sedangkan si penjualnya ini tidak tahu uang 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 yang diberikannya itu hasil dari yang haram. Itu pendapat Hmm. Kakak gimana, Kak? Kalau semisal seperti itu, seorang penjual yang menerima uang tersebut akan dimaafkan karena eh, ya karena orang tersebut tidak tahu uang itu berasal dari mana. Allah sendiri, Islam juga pasti akan nggak bakal mempersulit kaumnya. Orang yang ibaratnya gini aja deh, orang yang sebelum adanya atau orang yang nggak tahu bahwa ada Islam di dunia ini itu gimana? Berarti kan mereka kan maksudnya orang itu tuh nggak tahu kalau misal ada Islam di dunia ini dan mereka tuh cuman berpegang teguh pada adat istiadat atau budaya mereka. Nah, itu gimana? Berarti kan itu urusannya cuma dengan Allah. Kita nggak tahu apakah orang tersebut bakal masuk neraka atau bakal masuk surga. Karena Islam belum nyampai ke situ. Nah, diibaratkan juga dengan ini. Maksudnya orang tersebut tidak tahu bahwa uang tersebut haram, makruh atau apa gitu. Maksudnya kalau misal uang itu orang tersebut kan cuma taunya oh ini ada orang beli pakai duit, ya udah berarti kan dalam segi hukum jual beli kan udah sah, ada orang yang mau beli, ada yang penjual, ada produk yang buat dijual, dan ada barang yang ditukar. Misalnya barang ditukar ini uangnya gitu loh, uangnya ditukar dengan barang, berarti kan udah sah nih. Tapi dari segi uangnya itu halal haramnya itu urusan Allah dengan penjualnya gitu. Jadi bisa dikatakan dimaafkan lah ibaratnya gitu. Karena kan memang tidak tahu kan si penjualnya itu bawa uangnya dari mana. Yang berurusan nantinya si pembeli ini, karena si pembeli ini menggunakan uang haramnya untuk memberikan apa gitu, mau beli makanan atau beli minuman. Nah itu pasti bakal masuk ke badan dia sendiri, dan nanti makanan itu misalnya dia belikan makanan untuk dirinya sendiri, maka di akhirat nanti makanan-makanan itu yang udah masuk ke dalam tubuh ibaratnya yang udah menjadi daging bakal jadi batu bara yang sangat panas kayak gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya, sangat puas. Saya serahkan ke yang lain yang ingin bertanya. Baik Kak, saya mau tanya ini masih terkait tentang judi yang sebelumnya. Kan ada judi yang bentuknya web langsung bahwa itu kita tahu bahwa itu judi. Dan sekarang pun ada juga game online yang dimana kita harus mengeluarkan uang untuk membeli mata uang dalam game itu. Setelah itu kita menggacha untuk menggacha karakter atau apapun seperti yang bisa kita lihat di Genshin Impact atau apa gitu. Itu termasuk judi nggak Kak? Oke, ini masuk ke dunia games ya, yang gacha-gacha itu kan maksudnya. Iya Kak. Oke, kalau dari sisi pandanganku ya, tapi nggak tahu sih sebenarnya gimana, maksudnya ini kan cuma dari segi pandanganku. Bentar dulu, kita breakdown dulu deh apa itu judi biar kita tuh sama-sama tahu sebenarnya. Nah ini aku udah ngambil beberapa sumber. Jadi tuh judi itu tindakan atau tindakan yang mempertaruhkan sesuatu yang berharga dengan kesadaran akan resiko dan harapan untuk mendapatkan keuntungan pada hasil suatu permainan, kontes, atau kejadian yang tidak pasti, yang hasilnya dapat ditentukan secara kebetulan atau kecelakaan atau memiliki hasil yang tidak terduga. Nah, berarti kan di sini ada kata gini, orang itu tuh tahu akan kesadaran dan resikonya
dan harapannya ketika memainkan permainan atau judi itu mereka tuh sebenarnya udah tahu, maksudnya nanti dapatnya segini, kalau misal nggak dapat segini resikonya udah tahu, atau hal-hal tersebut tuh hasil yang belum tentu pasti gitu kan, itu kan yang dinamakan judi. Nah kalau gacha gimana, kira-kira sama nggak sistemnya kayak gitu? Kalau gacha itu ada yang kita harus farming dulu kan, juga ada yang harus beli. Dan walaupun kita mengeluarkan uang, itu yang untung tetap developernya, bukan kita. Hmm. Tapi ketika kamu misalkan gacha, kamu harapannya misal pengen dapat skin yang premium, tapi kamu dapatnya skin elite, itu gimana perasaanmu? Eh, Kesel. Ya kan, maksudnya itu kan berarti gacha kan, oke lah. Kamu tuh kalau gacha di games kan pasti dapat sesuatu hal lah. Ibaratnya nggak kosong-kosong banget, nggak duitnya nggak hilang gitu lah. Ada yang didapat. Walaupun dapatnya kayak sampah gitu, kayak sampah dalam arti kayak tadi skin elite. Padahal kamu pengennya skin yang ini, kamu misal habis 2 juta, tapi cuma dapat skin elite doang gitu kan. Nah, itu kan dari segi konseptualnya itu kan ibaratnya sama dengan judi. Yang sama apa? Dari segi apa? Gacanya, maksudnya permainannya itu tidak pasti gitu loh. Kamu gacha kan pengennya ini, tapi ternyata dapatnya ini. Itu kan satu hal yang nggak pasti buat di kedepannya. Nah, judi juga kayak gitu nggak sih? Judi juga sama gitu. Kalian gambling nih 100.000, harapannya harusnya dapat segini, kok dapat segini. Maksudnya itu kan berarti yang tidak pasti gitu. Nah itu sudah termasuk ke dalam judi. Itu Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ya, ada teman-teman yang mau tanya. ya ini dari segi ini ya, maksudnya yang tadi tuh yang games itu dari segi menurutku dan pandanganku, tapi nggak tahu kalau sebenarnya gimana dari eh, apa Kemenak atau apa gitu kalau games gacha kayak gitu. Ya lanjut. Ya, mau tanya lagi boleh Kak? Iya, ya. Eh, Misal nih Kak, ada orang yang udah kecanduan judi online, tapi mereka mau berhenti, itu bagaimana ya? Seperti yang kita tahu juga bahwanya orang-orang yang udah kecanduan itu sulit untuk mengubah kebiasaannya. Mereka Hmm, apalagi kebiasaan buruk seperti main judi online ini. oke. Cara merubah kebiasaan seseorang yang tadinya gemar bermain judi online. Ya, Waduh, ini susah banget sih. Maksudnya susah tuh harus orangnya sendiri yang pengen ada niatan, ada itikat pengen berhenti. Sama aja kayak orang udah kecanduan rokok, gimana coba cara berhentinya? Orang udah kecanduan minum kopi gitu. Orang kan udah kecanduan narkoba lah. Itu tuh hal-hal yang udah apa ya, udah kayak kebiasaan dari dirinya, itu sempat melakukan hal tersebut pasti bakalan susah. Nah kalau dari saranku eh itu harus memang dari apa ya, dari dirinya sendiri, harus pengen ada niatan pengen berubah, harus ada kayak kayak apa ya, kayak ada suatu tamparan keras atau lonjakan dalam hidupnya yang dia tuh berpikiran bahwa kalau semisal aku nggak berhenti aku bakal kayak gini. Nah itu berarti kan udah masuk ke dalam pemikiran dia sendiri, harus mengambil apa jawabannya sendiri yang menurut dia tuh benar. Kalau misal aku nggak berhenti nanti aku kayak gini kayak gini kayak gini. Nah ya analogikanya kayak gitu, maksudnya eh, semua hal keputusan itu dipegang atas dirimu sendiri. Misalkan oke lah, ini kan ada juga kan pemerintah kayak ngasih apa layanan berhenti merokok gitu kan, ada juga kan, pernah lihat juga kan. Nah itu sebenarnya tergantung orangnya sendiri. Kalau semisal oke lah selama 1 bulan dia nggak ngerokok,
Tapi semisal kalau dia udah keluar dari pusat rehabilitasi, dia pasti kalau semisal dari dirinya sendiri nggak pengen bener-bener berhenti, pasti dia akan ngerok lagi, gitu loh. Jadi kalau menurut aku harus harus menemukan alasan yang benar-benar kuat supaya bisa berhenti dari judul itu. Misalkan ya contohnya, kalau semisal aku nggak berhenti main judi online, aku bakal dikeluarin dari kakak sama orang tuaku. Kalau aku nggak berhenti main judi online, aku bakal dikeluarin dari kampusku. Itu ya kurang lebih analoginya seperti itu. Pokoknya buat analogi yang sangat krusial dalam hidupmu, ya sangat krusial, yang akhirnya kamu benar-benar pengen berhenti dari judi online itu. Pokoknya dari aku itu sih, menurutku ya. Nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam keseharianmu. Misalkan kamu ada kebiasaan buruk kayak sebelum bangun pas baru bangun kalian main HP dulu, atau enggak itu kan kebiasaan buruk, atau enggak kalian sering nunda-nunda kerjaan, main game mulu, atau hal-hal yang ibaratnya kalian lakukan negatif. Kalian harus menemukan alasan yang menurut kalian tuh kenapa kalian harus berhenti dari kebiasaan buruk itu. Nah, dari aku kayak gitu sih. Oke, silakan. Terima kasih Kak Randy. Ya. Oh, Rasid. Iya, aku mau nanya dulu. Oke, izin bertanya Kak ya. Tadi kan juga sudah disebutkan kalau dari dalil-dalil yang sudah disebutkan di Al-Qur'an itu kalau misalkan judi itu kan dilarang ya. Nah, otomatis kalau misalkan ada manusia yang mengerjakan itu kan pasti berdosa. Nah, apakah ada cara agar dosa-dosa orang yang sudah kecanduan judi online tadi itu dapat diampuni gitu? Terima kasih. Gini ya, Allah itu pasti selalu membuka pintu-pintu tobat bagi para penyembahnya, maksudnya bagi kaum muslimin gitu, bagi Islam. Pastinya Allah membuka pengampunan sebesar-besarnya. Entah itu orang yang udah membunuh 1000 orang sekalipun, entah itu orang yang ibaratnya udah maksiat ekstra, pokoknya premium maksiat gitulah ya, udah sangat maksiat. Itu pasti Allah tetap ingin Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang gitu kan, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya udah pasti membukakan jalan tobat sebesar-besarnya. Nah, sebenarnya dari sisi tobat caranya seperti apa, secara teknisnya itu kan macam-macam. Ada namanya sholat tobat. Sholat tobat itu dilakukan ketika kamu melakukan kesalahan yang dosa besar, atau entah kamu minum miras, entah kamu berzina, entah kamu makan babi, atau apapun itu yang dosa besar, itu bisa juga dilakukan dengan sholat tobat. Sholat tobat itu kalau nggak salah ya, itu runtutannya itu kamu pertama mandi tobat itu ada sendiri niatnya, tata caranya. Setelah mandi kamu sholatnya itu kalau nggak salah 2 rakaat atau berapa rakaat gitu, terus ada bacaan tertentunya. Nah itu sebenarnya dari segi ini teknisnya ya, kalian bisa search sendiri aja sholat tobat atau apapun itu, sebenarnya banyak sekali sumber-sumbernya jika kalian ingin melakukan tobat. Tapi terlepas dari teknis cara untuk tobat, itu intisarinya ya, inti yang benar-benar diambil sama Allah itu perasaan kamu menyesalinya gitu loh. Ya percuma kalau misal kamu sholat tobat, udah mandi tobat, tapi kamu nggak, di dalam diri kamu tuh nggak ada perasaan menyesali, aduh ya Allah aku menyesali banget perbuatanku gitu kan. Kamu nggak ada perasaan kayak gitu, ya percuma aja mau sholat tobat 100 kali tapi perasaan kamu tuh kayak biasa aja gitu, ya nggak bakal diampuni. Jadi intinya tuh kamu ketika udah melakukan dosa tersebut, dosa judi atau dosa apapun itu, kamu udah benar-benar menyesali perbuatanmu, kamu udah benar-benar minta ampun kepada Allah, pengen diampuni dosanya, dan itu dari lubuk hatimu sendiri gitu.
Jadi tanpa paksaan orang lain, tanpa pengakuan orang lain, benar-benar dari kamu sendiri pengen tobat supaya nggak melakukan hal tersebut. Kayak gitu. Apakah menjawab, Ridho? Siap, sudah menjawab. Terima kasih, Kak. Ya. Kayak gitu. Silakan. Ini kayaknya Adit nge-lag ya, jadi saya izin menggantikan. Mungkin dari yang lain apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Eh, sudah saya cukup? saya mungkin Oke, ini yang boleh, terakhir silakan. Kak buat pertanyaannya. Kan kalau judi online itu kan disebut juga sebagai taruhan. Hmm. Baik mempertaruhkan uang atau sesuatu barang. Nah, kan itu kadang-kadang tuh ada orang yang mempertaruhkan harga dirinya. Itu juga termasuk ke bagian judi, enggak, Kak? Kayak dia mempertaruhkan harga dirinya untuk jatuh gitu. Oke. Eh, ini berarti orang yang pertaruhkan, misalkan orang yang pas presiden, misalkan aku nggak terbukti korupsi tapi ternyata korupsi gitu, maksudnya mempertaruhkan citra dirinya gitu kan. Iya, Kak. Nah, gimana ya, ini kalau menurut aku ya ini eh, udah berbeda karena kaitannya dengan diri sendiri dan apa ya, maksudnya kalau misal judi kan berarti ada suatu hal yang dilakukan dan itu pertaruhannya tuh ada wujudnya, bukan wujudnya sih, lebih kayak efek, impact dan positif negatifnya. Tapi kalau semisal mempertaruhkan diri sendiri itu lebih apa ya, udah beda gitu kaitannya dengan judi. Dan itu sebenarnya gimana ya, karena aku kurang kurang tahu ya, kurang paham terkait dengan mempertaruhkan diri sendiri, mempertaruhkan, maksudnya mempertaruhkan kayak martabat atau jabatan atau apapun itu, pokoknya yang terkait dengan diri sendiri itu aku sebenarnya kurang memahami. Tapi kalau dari sudut pandangku atau kalau menurutku itu nggak termasuk judi sih, lebih kayak eh, meyakinkan atau mencari apa ya, kepercayaan terhadap orang lain gitu kan maksudnya. Jadi kalau menurutku itu bukan judi dan itu mungkin kaitannya dengan eh sosialisasi, atau bukan sosialisasi, maksudnya humanismenya lah, seseorang itu pengen dipercaya atau diakui gitu karena melakukan pertaruhan diri sendiri gitu. Itu eh, beda lah, kalau menurut aku itu beda gitu sih. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini gimana? Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih Kak Randy sudah menjadi host atas penyampaian jawaban-jawabannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita tidak terjerumus dalam judi atau hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Dan ya, sekian segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih, kasih Kak. Kak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, semoga bermanfaat ya. Aku Amin sebenarnya ya. juga